Dan juga di sini dikatakan yang selanjutnya, dan dia Allah tidak suka kalian banyak bicara. Maksudnya banyak bicara adalah bicara hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka dengan orang yang cerewet. Ngomong aja terus kerjanya. Dari awal ketemu sampai bisa, ngomong terus. Dan ngomong ini tidak tahu entah kemana arahnya. Orang bicara tema A dia ikut. Orang bicara tema B dia ikut. Seperti dia kuasai semua bidang. Ini ada orang seperti ini. Apapun orang bicara semua seakan-akan dia ahlinya. Mendominasi pembicaraan. Ini nggak bisa. Kalau kita nggak ada ilmu di situ Bapak Ibu sekalian, jangan bicara. Bermanfaat kita dengar, tidak bermanfaat kita tinggalkan. Kan gitu. Karena seorang muslim memang harus menyadari kalau hidupnya harus berisi hal-hal yang bermanfaat. Tidak boleh sembarangan. Gitu. Di memori kita, Bu, jadikan, sekarang saya tanya, kalau Bapak Ibu sekalian di HP-nya, kita punya memori di HP, lalu kita isi sembarangan di situ, apa saja? Hah? Mau nggak kira-kira? Ya, hang HP-nya, kemudian jadi susah untuk dipakai, suka dipakai, rusak, dan juga apa ini? Nggak ada gunanya. Misal semua SMS-nya orang kita masukkan, semua WA-nya orang kita masukkan, fotonya orang penuh. Untuk apa? Ini rasional. Otak kita juga begitu. Jangan semuanya dimasukkan. Semua masalahnya orang dimasukkan. Lagi iseng duduk, nggak ada kegiatan, telepon temannya. Ya. Apa masalah kamu? Nggak apa-apa curhat sama saya, nggak apa-apa. Loh, kenapa mau masukkan di memori kita di masalahnya orang untuk apa? Kecuali kita ahlinya dan lagi ditanya. Misal, dokter, datang pasien konsultasi. Wajar itu. Bermanfaat, dia tolong orang lain. Seorang ustadz atau ustadzah ditanya hukum syar'i. Tapi kalau kita iseng sengaja mau mengambil hal-hal milik orang dimasukkan ke memori kita untuk apa ini? Nggak ada gunanya. Semua yang ada di otak kita itu harus sesuatu yang bermanfaat buat kita saja. Dunia dan akhirat, gitu kan? Dimulai dari lisan. Karena orang banyak berbicara ini. Banyak bicara, ya banyak. Di sini juga dikatakan bukan cuma itu ya. Banyak bicara, banyak bertanya. Maknanya banyak bertanya di sini adalah bertanya hal yang tidak ada gunanya. Nggak ada manfaatnya. Temannya datang, kenapa kau pakai baju merah hari ini? Kenapa kau pakai baju biru? Loh, kenapa kalau orang mau pakai merah sama biru? Apa masalahnya? Ada manfaatnya nggak pertanyaannya? Nggak. Nggak ada sesuatu yang penting buat itu, gitu kan? Hari ini di rumah kamu sarapan apa? Ya orang mau makan telur, mau makan nasi, biarin aja. Bertanya yang tidak ada gunanya, apa gunanya buat dia? Kecuali kalau kita janjian sama-sama, mau bawa jenis makanan tertentu, kemudian kita tanya, misal ada acara pengajian, masing-masing mau bawa makanan, misalnya kemudian ditanya, kamu hari ini bawa makanan apa? Itu masuk akal, masih nyambung. Tapi kalau nggak ada hubungannya sama sekali, nanya, semuanya ditanya. Orang pakai sepatu, ini sepatunya kenapa warna hitam? Mobilnya kenapa ganti mobil? Ya, kenapa jilbabnya warna ini? Kenapa kopiahnya begitu? Kenapa? Banyak bertanya tidak ada gunanya. Ini hampir sama dengan banyak bicara tadi sebenarnya. Jadi dia akhirnya memasukkan di memori dia, di otaknya, tidak ada gunanya buat dia. Untuk apa ini kita isi hal-hal yang kosong? Padahal otak kita bisa dipakai untuk hal yang bermanfaat ya. Jadi ini penting sekali untuk digarisbawahi. Tapi tidak masuk dalam hal ini kalau orang bertanya hal yang dia tidak mengerti. Kayak majelis ilmu misalnya. Karena kata para ulama, malu itu baik dalam segala hal kecuali bertanya dalam ilmu. Ini nggak boleh kita malu, nggak faham, nanya. Para sahabat pada saat bertanya dengan Nabi SAW dibolehkan. Bahkan ada sahabat yang berulang-ulang bertanya. Contoh misalnya, ada sahabat pernah mengatakan, ya Rasulullah, saya kalau punya 1 dinar, saya sedekahkan kemana? Kata Nabi SAW, sedekahkan buat dirimu dulu. Buat kebutuhanmu penuhi. Kata dia, bagaimana kalau saya punya 1 dinar lagi ya Rasulullah, yang lain? Jadi sahabat ini bertanya terus ini. Tapi bertanyanya ilmu. Kata Nabi SAW, alihkan kepada, berikan kepada anakmu. Saya punya 1 dinar lagi ya Rasulullah. Kalau ada lagi yang lain gimana? Kata Nabi SAW, berikan kepada istrimu. Kalau saya punya lagi ya Rasulullah, berikan kepada kerabatmu. Kalau saya punya lagi ya Rasulullah, engkau lebih tahu, kata Nabi SAW, kepada orang yang lebih butuh setelah kerabatmu. Tapi di sini pertanyaan terulang-ulang, cuma memang ada manfaatnya. Dia ingin tahu siapa yang lebih pantas menerima sedekah dari dia. Pertanyaan seperti ini boleh, terulang-ulang, gitu kan? Beberapa orang sahabat banyak bertanya pada Nabi SAW. Tapi masalah ilmu, ada manfaatnya. Tapi kalau bertanya hal yang tidak ada manfaatnya, dilarang dalam Islam. Kontrol ini Bapak Ibu sekalian. Di sini juga dikatakan banyak bicara, bukan berarti orang tidak boleh bicara.
Seperti saya sekarang ceramah 1 jam, 2 jam, saya ngomong terus ini. Ya. Tapi manfaat ilmu kita ajarkan kepada orang. Atau mungkin ibu-ibu dan bapak sekalian lagi ngajar anaknya, lagi diskusi tentang masalah bisnis yang dikembangkan, gitu kan? Hal yang bermanfaat, guru ngajar di sekolah, tidak ada masalah. Yang dimaksud ini banyak bicara ini nggak ada sama sekali manfaatnya buat dia. Orang lagi duduk di sana ngobrol masalah A, dia juga nimbrung di sana, masuk juga di sana. Di sini sudah habis pembicaraan, dia pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana. Ada orang begitu ya, baru tutup telepon, telepon lagi yang satu. Baru habis telepon, telepon. Jadi 10 masalah tiap hari diterima sama dia. Nah, ini apa gunanya? Nggak ada gunanya ya. Karena perkataan itu berbahaya sekali. Sekali sudah diucapin, sulit untuk ditarik itu. Sulit untuk ditarik. Makanya seseorang yang pernah datang dalam majelisnya Asy-Syu'bi, dia selalu diam, tidak banyak bicara orangnya. Lalu ditanya sama Syu'bi. Syu'bi ini salah satu ulama tabi'in yang masyhur dengan ilmunya, Masya Allah, dengan imannya. Dia tanya muridnya ini, kenapa kau tidak banyak bicara? Dia bilang, saya dengar, maka saya dapat manfaat. Saya diam, maka saya selamat. Sesungguhnya, seseorang kalau dia fokus kepada, dia konsentrasi dengan kedua kupingnya, dia akan banyak manfaat, dapat manfaat buat dirinya sendiri. Kalau baik dia terima, kalau buruk dia tolak. Tidak ada efeknya ke orang lain. Tapi apa yang dia ucapkan dengan lisannya berefek pada orang lain. Kalau baik bermanfaat, kalau buruk jadi dosa. Kata Syu'bi, saya terus mengulangi perkataan orang ini dalam setiap majelis saya. Karena dianggap manfaat. Ya. Termasuk sekarang Bapak Ibu bisa dengarkan dari saya apa yang disampaikan oleh orang itu. Pelajaran besar. Maka seorang muslim kalau bicara yang keluar emas. Kalau dia bertanya adalah emas. Maksudnya adalah bobot. Bobotnya bagus. Bukan emas kalau dari mulutnya ya. Nah. Jadi di sini difahami adalah hal-hal yang bermanfaat.